Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib insyaallah dilanjutkan dengan salat isya rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini kita berharap dan berdoa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan tempat kembali kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Amin. Kalender miladiahnya kita berada di bulan Desember tahun 2020. Berarti Januari sudah masuk 2026. Tambah umur nopo kirang umur. Iya, jumlahnya tambah, hakikatnya berkurang. Ya, masing-masing kita punya umur yang sudah ditentukan sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Itu yang disebut dengan ajal. Allah menjelaskan dalam beberapa ayat, likulli ummatin ajal. Setiap umat punya waktu yang berakhir di dunia, waktu berakhir namanya ajal. Fa idza jaa ajaluhum fala yastaqdiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ari kalane sampun dumugi titi mongsone ajal menika boten saged diunduraken, boten saged dimajukan walaupun hanya 1 detik. Maka tadi betul disampaikan kita masih diberi karunia oleh Allah nikmat yang besar, yaitu nikmat umur kesempatan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sareng-sareng ngapalaken hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas atau sebut sebaik-baik manusia inggih menika mantola, tiyang ingkang diberi umur panjang. Wa hasuna amaluhu, isine kebaikannya kata panjang umur banyak amal. Maka termasuk orang yang diberikan khairun nas, paling baik. Sebaliknya syarrun nasi
sejelek-jelek manusia, mantola orang yang panjang umurnya, umruhu wasa'a amaluhu, dan isinya jelek, kejelekannya banyak. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, diberikan umur isinya kebaikan. Allahumma. Maka tempatnya adalah fahuwa fi aisyatir radiyah. Tempat kembalinya adalah di surga. Dan sebaliknya kalau isinya jelek, ya maka kita bermohon kepada Allah semoga kejelekannya diganti oleh Allah dengan kebaikan, sehingga tempat kita juga dimasukkan ke dalam surga. Amin. Jadi sebagai motivasi agar kita bermohon kepada Allah diberikan taufik, kita mudah melangkah ke tempat-tempat majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah taman-taman surga. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang cintanya Nabi kepada umat. Nabi sangat cinta sekali kepada umatnya. Bagian kedua, harisun alaikum bil mu'minina. Nabi sangat ingin, bersemangat sekali agar umatnya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Urip teng alam dunya pinten taun? 50, 60, 70 diparingi yuswa 1000 tahun puluh mboten kuat. Kerangka tubuh kita diciptakan oleh Allah memang umurnya tidak panjang. Kalau sampai 1000 tahun maka tulang-tulang kita tidak kuat untuk menopang. Ya, kalau dalam bahasa biologi namanya fungsi menyesuaikan bentuk. Bentuk menyesuaikan fungsi. Kalau umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya panjang-panjang. Ada Nabi Nuh, ada surat Nuh ya. Dakwahnya saja sampai 950 tahun. Hanya dapat jamaah beberapa orang, tidak banyak. Berarti ini jamaahnya sudah banyak. Jamaah. Kalau jamaah kan lebih dari 3 gitu jamaah. Karena umurnya panjang, maka tingginya juga tinggi, tubuhnya tinggi. Umurnya atas 1000 tahun. Maka tingginya Nabi Nuh dalam tafsir Ibnu Katsir ngantos 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Berarti dulure 30 meter. Angger mlebet masjid mriki sundul. Dhuwur temen nggih. Ados wit kelapa nggih dhuwur banget. Sebab umurnya panjang, maka tubuhnya kuat menyangga. Dalam hadis lain Imam At-Tirmidzi, umur umatku, umat akhir zaman itu pendek-pendek. Baina sitin wasab'ina, antara 60 sampai 70 tahun.
Menawi diparingi ngantos sekali atus tahun mboten kiyat. Sebabnya tidak bisa menopang. Alhamdulillah subhanallah. Jamaah wonten mriki sampun kathah ingkang diparingi yuswa 60 tahun. Niku amargi rahmat kemurahane Gusti Allah, diberikan kesempatan untuk memperbanyak sanggup perjalanan kehidupan kita minallah ilallah sangkan paraning dumadi. Kita niku berasal dari Allah. Allah ciptakan ke dunia ini tujuannya tiada lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kata-kata wa ma, ada illa. Tiada lain, wa ma, tiada lain. Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma, kemudian illa, kecuali, tiada lain kecuali. Itu penegasan, kecuali untuk beribadah. Masya Allah. Jadi kalau kita samune kata wa tazawwadu, berbekalah karena perjalanan kita, wa ilaihin nusur, kepada Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa, kebaikan. Siapa yang bekalnya banyak, takwanya bagus, maka tempat kembalinya Allah tempatkan di surga. Nah, inilah selaras dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sempurna, wa qina adzabannar. Dalam rangka agar hidup kita selamat dunia akhirat, maka Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar semua umat akhir zaman ini selamat, bahagia dunia dan akhirat. Maka Nabi dalam membimbingnya punya sifat harisun, bersemangat, benar-benar ketika membimbingnya dengan membimbing penuh kasih sayang, penuh perjuangan agar orang bisa selamat. Yang pertama, Nabi memiliki semangat yang tinggi. Jadi harisun, panjang, itu semangat yang tinggi, perhatian yang besar agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga manusia, maka Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, maka ada sahabat namanya Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, akan saya penggal. Maka Abu Bakar membaca ayat Al-Quran yang isinya bahwa Nabi itu juga manusia, yang namanya manusia maka meninggal. Tersadar karena cintanya kepada Nabi. Jangan sampai Nabi meninggal, tapi Nabi karena manusia meninggal. Nah, ketika Nabi-Nabi dan Rasul Allah wafat, maka mukjizatnya hilang, diangkat oleh Allah. Tapi Nabi wafat, mukjizatnya masih ada, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Maka inna nahnu nazzalna dzikra
dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah dijaga sampai hari kiamat. Agar apa? Orang bisa belajar mentadaburi, mengikuti petunjuk Al-Quran sehingga namanya hidup di dunia, selamat dunia dan akhirat. Itu bentuk kasih sayang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, beliau berjuang dengan sungguh-sungguh membimbing umatnya menuju kebaikan dan keimanan. Jadi sungguh-sungguh, bahkan ketika umatnya banyak juga yang tidak menyambut, ya banyak juga umatnya yang membenci, bahkan ingin membunuh Nabi, tetap bersabar, ya. Jangan sampai umatnya ditimpakan kecelakaan seperti umat-umat terdahulu. Diberikan waktu agar mereka namanya bisa memperbaiki diri, bahkan Rasulullah memohon agar diberikan namanya petunjuk. Nanti kita sampaikan di belakang. Nabi selalu berupaya menyelamatkan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nanti yang kita namanya bermohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang contohnya kemarin sudah disampaikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukti bahwa Nabi kepengin umatnya benar, kepengin sahabatnya juga terselamatkan, kepengin sampai sahabat, kemudian ada murid dari sahabat, murid dari sahabatnya sahabat sampai kepada kita. Hadisnya sampai kepada kita diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini begitu inginnya Nabi membimbing para sahabat dan kita semuanya diberikan kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya seperti ini. Asobarojulan. Hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 diriwayatkan oleh nomor 1 Abu Dawud. Asobarojulan syajjun fi ra'sihi thummah talama fasa'ala ashabah faqala hal tajiduna li rukhsah fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'i faghtasala famata. Setiap perintah itu pasti ada namanya rukhsah, ya, keringanan. Jadi ini kita puasa kira pinten sasi 1 bulan ini Februari pun saum 1,5. Kemudian diberi umur panjang, kesempatan menghadapi bulan Ramadan ini.
Kalau kita tidak bisa puasa, ya, maka puasa wajib. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Maka dibalik wajib karena Rasulullah ingin umatnya agar namanya selamat, bahagia dunia akhirat, maka agama itu menjadi fungsinya membimbing, fungsinya tidak memberatkan. Maka di balik kewajiban pasti ada rukhsah. Qadarullah sakit, ya, maka puasa sakit diganti dengan ya fidyah. Kita sholat karena nyuwun sewu samparanipun, koyok mawon nggih. Ya, sakit, ya, maka wajibnya berdiri, nggak bisa berdiri maka boleh duduk, boleh rukhsah. Duduk kok boten saged, maka saged kalian berbaring, lenggah berbaring. Berbaring tidak mampu obah-obah, maka pakai isyarat. Isyarat bukan saged, maka disolati. Gampang itu, agama menjadi mudah. Itu karena cintanya, inginnya Rasulullah, Allah SWT memiliki sifat kasih sayang. Jangan sampai berdalillah sholat abad, agama menjadi abad. Nah, pasti di balik kewajiban ada rukhsah. Ini kisahnya demikian. Seorang laki-laki terluka di kepalanya, asoba rojulan syajjun fi rasi. Jadi kepalanya itu sahabat di sini berlumuran darah, kepalanya. Summa ihtalam. Sudah begitu dalam perjalanan kepalanya terkena batu sampai lumuran darah. Ini kepala itu harus dilindungi. Maka pemerintah kita mewajibkan naik kendaraan harus pakai helm. Itu tujuannya adalah melindungi jiwa, hifdzun nafsi. Karena apa? Kalau benturan itu berbahaya, apalagi sudah terkena belakangnya, otaknya. Ini sahabat Nabi, kepalanya berdarah, berlumuran darah sedang perjalanan. Setelah itu tidur malam hari, malam mimpi basah. Mimpi basah. Iya. Mimpi basah, ya mungkin mimpi basahnya karena capek, karena dan seterusnya. Fasa'ala ashabah, maka orang yang tadi terkena batu, kepalanya berlumuran darah, kemudian ia junub, lalu bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li rossatan fit tayammum. Saya mimpi basah, kepalanya pecah, banyak berdarah. Apakah saya dapat keringanan? Angger junub kan kudune mandi basah. Kados keramas semua dari atas sampai ke bawah. Tapi kepalanya kepala terkena tadi berat, ya, kepalanya berdarah. Maka sahabat yang lain menjawab, mana jidulaka rukhsah, ya orang nana. Maka kudu mandi wajib. Loh, aku kepalanya pecah, ya tetap mandi wajib. Kata sahabat
tadi yang menasehati. Kamu tidak mendapatkan rukhsah karena kamu mimpi basah. Akhirnya sahabat yang tadi terkena lumuran darah, kepalanya robek, akhirnya mandi junub. Ya. Faghtasala, mandi sesuai dengan saran sahabat yang tadi. Terus kepalanya sudah berlumuran darah, mandi. Gara-gara mandi tersebut, famata, menjadi jalaran, akhirnya penyakitnya malah tambah parah. Wong lagi geleyang, darahnya pada keluar, malah mandi. Sudah jatuh tertimpa tangga, naik tangga malah kepleset tiba ketinggian tangga mandi 2 kali. Kemudian peristiwa tersebut qatalahumullahu ala sa'alu lam ya'lamu fa inna ma syifa'ul nayyis su'al inna ma kana yakfihi ayyatammama wa yaqsiba ala jurhih khirqah thumma yamsaha 'alaiha wa yasila sa'ira jasadi. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Kemudian Nabi menjawab, cukuplah baginya orang yang tadi terkena batu, kepalanya berdarah, pusing mengeluarkan darah, ya tidak perlu junub, mandi basah, membalut lukanya dengan kain, lalu mengusapnya dan membasuh bagian tubuh yang lain. Jadi gara-gara tadi dinasehati, yang menasehati tadi, yang memberikan saran ternyata boten ngangge ilmu, menyebabkan sarannya parah, sehingga gara-gara sarannya menyebabkan jalarannya tambah parah, terjadilah kematian. Nabi meluruskan obatnya kejahilan, obatnya tidak tahu, ya mengaji, bertanya, sehingga tidak sesat dan menyesatkan. Sesat untuk dirinya, menyesatkan untuk orang lain. Nabi, bagian dari cintanya Nabi kepada umatnya, maka sebenarnya dalam Islam agama itu mudah, ya, agama itu mudah. Inna dina yusrun, Islam itu selamat, bahagia, damai, mudah. Walan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Maka orang yang menyulit-nyulitkan itu maka akan terkalahkan. Jadi yang menyulit-nyulitkan, yang memberat-beratkan itu bukan ajaran Islam. Siapa yang memaksakan diri dengan cara yang ekstrim tadi, maka ia akan kalah, tidak akan mampu melanjutkan. Jadi tadi subhanallah, karena cintanya Rasulullah SAW, masalah tadi air
masalah junub, masalah kewajiban sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW sehingga umatnya menjadi riang, menjadi gembira, menjadi nikmat, menjadi tidak berat melaksanakan kewajiban. Contoh berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari, ketika mendidik, ketika memberikan namanya penerangan, ketika memberikan petunjuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menggunakan namanya amsal, ya, amsal, permisalan, ya, permisalan ini tamsil, ya, tamsil. Dalam Al-Quran ada tamsil, dalam hadis juga ada tamsil, ya, tamsil. Kalau yang dalam Al-Quran ada tamsil, itu bisa kita lihat masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, itu ada masal, tamsil, tamsil. Untuk apa tamsil? Gambaran, pelajaran, agar tamsil itu menjadi mudah dipahami. Kalau bahasa sekarang namanya tamsil itu deep learning, ya. Deep learning. Apa deep learning? Jadi pemerintah kita sedang memberlakukan sebenarnya bukan kurikulum baru. Biasanya kalau ganti menteri ganti kurikulum. Tapi Pak Menteri Pendidikan Prof. Mukti tidak mengganti, tetapi menekankan namanya deep learning. Deep learning. Deep learning itu pembelajaran lebih mendalam, lebih mendalam. Itu namanya deep learning. Hadisnya demikian. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di masjid, Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bentuk kesabaran, cinta dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada sahabatnya, kepada umatnya dalam mengajarkan, maka mengajarkannya dengan cara yang sejelas-jelasnya. Nanti ada kalanya menggunakan tamsil. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada mengajarkan menimbulkan keraguan, mengajarkan tidak jelas sehingga menimbulkan namanya perbedaan. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakhalal masjidah fadakhala rajulun fasalla. Dan sahabat masuk ke dalam masjid. Tsumma jaa'a fasallama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi masuk ke masjid, kemudian sholat. Setelah sholat, maka mendekat kepada Nabi, uluk salam. Assalamualaikum wahai Nabi. Fasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salam.
tambahin bahasa kita, bagaimana kabar. Ya, jadi kalau sahabat satu hari tidak ketemu dengan Nabi itu rasanya rindu, karena Nabi itu orang yang paling menyenangkan, membahagiakan. Jadi ketemu dengan Nabi maka sangat tercerahkan, sehingga inginnya bertemu dengan Nabi, jadi pada kangen. Kemudian Nabi diberi salam, maka menjawab, faqala Nabi wa alaikas salam. Kamu juga semoga diberikan keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Assalam, sejahtera dunia dan akhirat. Setelah itu karena cintanya Nabi kepada sahabat tadi, Nabi memperhatikan sholatnya kok ada yang kurang. Maka irji fasolli, mas ulangi lagi. Ya, fasolli, sholat lagi, ulangi. Fa inna kalam tusolli, miki sholat, tapi sholatnya ya dianggap oleh Nabi belum sholat. Nabi tidak marah, tapi menyuruh dengan bahasa yang halus, ya, bahasa yang faraja'a fa sholla kama sholla. Maka orang tersebut balik malik sholat. Nabi memperhatikan kados lari-lari niku sholat. Angger wonten kancane kudune bangkrep pol iki. Atus kinjem balapan. Jadi sing telinga, sing bagian kepala, malah kakinya atau tangannya sampai masih kering anggota tubuhnya. Sampai Nabi berpesan, awas padalah anggota tubuh yang tidak terbasahi oleh wudu. Kenapa? Itu bisa menjadi api neraka. Nabi perhatikan karena Nabi ingin jangan sampai sahabatnya itu celaka, ingin masuk surga, ya, dibawa oleh Nabi, maka Nabi memperhatikan itu. Karena ini cintanya Nabi kepada umat. Zaman sedikit guru lain itu wedi menerakan muridnya. Karena apa? Banyak guru yang dipenjara gara-gara membetulkan, ngoreksi muridnya. Gurunya lihat anak-anak pada gelut jurnal bae lah. Soalnya aku angger ngelurusaken betulkan, malah saya dituntut oleh orang tua, maka masuk penjara. Tapi sekarang sudah dilindungi oleh Pak Menteri, Pak Presiden. Guru yang mendisiplinkan murid-muridnya maka tidak boleh dipenjara. Jadi sekarang kalau anak dijewer, anaknya wajar kali bapaknya gitu. Aku mungkin dijewer kalian Pak Guru. Itu tenggene kula kampung ingatan niku. Orang tuanya tidak terima bahwa bendo niku dimiki Pak Guru sing jewer. Dan dijewer supados disiplin nggih. Ya, yang kemarin kan guru masuk penjara. Ya. Rasulullah membetulkannya tidak dijewer, tapi diminta dengan halus, ya, diperhatikan lagi. Maka kali yang kedua orang tersebut mengulang sholatnya, kemudian uluk salam balik, maka Nabi menjawab salam. Tapi kali yang ketiga irji fasolli fa innaka lam tusolli salasan. Niku dibalik ngantos ping telu. Amar cara seniki bocah diulang nanti ping bolak-balik, dia ngamuk juga ya. Ngamuk. Ya. Jadi
namanya ada kebersihan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya. Maka tadi bahasanya juga halus, sahabatnya karena bersih juga, maka menerima ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah dibenarkan dengan senang hati. Ucapannya sahabat, faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usinu ghairu hadza fa'allimni. Wahai Nabi, dengan demi zat yang mengutus engkau dengan hak, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini. Niki saya diminta mengulang sampai 3 kali. Ini sholatnya aku sih paling bagus, paling pol. Kok masih salah? Masih salah. Maka ya sudah, tolong ajari saya, ya, wahai Nabi, bagaimana sholat yang betul. Maka Nabi mengajari, dan itu bentuk kasih sayangnya Nabi kepada sahabat, kepada kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Nabi mau mengajari bagaimana cara sholat. Idza qumta ila sholati, saya sampai titik. Fakabbir thumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Tapi ngajari dengan detail, kemudian dengan cara mempraktekannya agar sahabat tadi melakukan dengan benar. Yang pertama mungkin nanti dikaji lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Inti dari pertemuan hari ini, jamaah rahimahullah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita termasuk yang dipilih, yang dikasih dan disayang oleh Allah. Karena dari sekian miliar kita dipilih oleh Allah, sehingga kita masuk Islam, iman masuk ke dalam dada kita. Kita tidak melihat Nabi sehingga kita bisa beriman. Itu pilihan. Ada saudara, sahabat, sedulur yang hidup bersama Nabi, melihat kemukjizatannya, melihat hebatnya, sempurnanya akhlak Nabi, tapi tidak beriman. Maka diabadikan dalam Al-Quran. Namanya surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana radzatal wa imra'atun. Jadi suami dan istri masuk ke neraka mula-mula. Wamro'atu, demikian juga istri. Melihat Nabi, sempurnanya akhlak Nabi, malah lawan, bahkan malah ingin membunuh Nabi. Kita ini 15 abad tidak melihat Nabi, tapi kita beriman, kita Islam, mau sholat, itu termasuk yang diberi rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal tidak dalam keadaan Islam.
Semoga Allah senantiasa memberikan taufik ma'unah kita mendapatkan orang-orang yang istiqomah husnul khatimah. Mungkin disambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta insyaallah disambung pada seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.